Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Adakah saat ini di dalam hidup saudara ada masalah, persoalan, tantangan, problem atau apapun yang sedang saudara hadapi, dan saudara membutuhkan pertolongan Tuhan? Saudara membutuhkan campur tangan Tuhan. Dengar saudara, Allah itu adalah Allah yang rindu menolong kita umat-umatnya. Dia Bapa yang baik. Dia rindu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Saat saudara sakit, Allah rindu menyembuhkan. Saat saudara beban berat, Allah rindu mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Saat saudara bermasalah, Allah rindu menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan, bisnis, ekonomi saudara. Allah rindu menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita saudara. Kita yang seringkali tidak begitu percaya bahwa Allah akan menolong kita. Kita yang tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Itu yang membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Saya percaya semuanya kita rindu saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mari kita imani firman Tuhan, kita pegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita, dan kita raih janji-janji Tuhan tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmurnya ini, pemazmur menegaskan bahwa saat dia mencari-cari pertolongan di dalam kehidupannya, saat dia mengalami kondisi di mana dia butuh pertolongan, kemudian dia mencari-cari dari manakah dia bisa mendapat pertolongan, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga saat ini sedang mencari-cari pertolongan. Dari manakah saudara bisa mendapatkan, mengalami pertolongan? Mungkin saudara berharap orang-orang yang dekat dengan saudara mempedulikan saudara, menolong saudara. Tapi faktanya seringkali orang-orang yang terdekat sekalipun mengabaikan. Bahkan mereka mungkin rindu untuk menolong, tetapi mereka juga tidak mampu karena mereka pun sedang ada dalam masalah. Karena beban mereka pun berat, persoalan mereka pun banyak. Ataupun orang-orang yang terdekat saudara, sebenarnya mereka rindu menolong dan mereka juga mampu menolong, tetapi mereka tidak paham dan tidak mengerti dalam hal apa mereka menolong saudara. Ataupun malah ada orang-orang yang terdekat saudara yang tidak terlalu peduli, sekalipun mereka yang begitu dekat dengan saudara, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menolong saudara. Seringkali saudara, kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita kecewa. Saya seringkali mengalami dalam kehidupan, bahkan saya tidak berharap untuk ditolong oleh orang lain. Karena saya mengandalkan Tuhan, karena saya percaya Tuhanlah yang akan menjadi pertolonganku. Tetapi yang saya alami adalah orang-orang seringkali dengan sendirinya berjanji. Dia melihat keadaan, dia melihat situasi. Akhirnya mereka berjanji, mereka berkata, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Dan seringkali juga saudara, manusia mengingkari janji. Tapi saya tidak kecewa saudara, kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa itulah manusia. Saya juga tidak minta mereka berjanji, saya juga tidak minta mereka menolong, karena Tuhanlah pertolonganku. Tapi fakta itu menunjukkan saudara, bahwa kita tidak bisa mengharapkan manusia. Saudara akan kecewa kalau saudara mengharapkan manusia. Bahkan orang-orang yang pernah saudara tolong, ketika saudara membutuhkan pertolongan, jangan harapkan mereka bisa menolong saudara. Saudara akan kecewa. Jangan harapkan mereka membalas budi kepada saudara. Saudara akan kecewa. Orang-orang yang seharusnya begitu memperhatikan saudara, jangan harapkan saudara, karena saudara akan kecewa. Kalau memang mereka menolong, ya puji Tuhan. Ketika saudara membutuhkan pertolongan dan ternyata mereka menolong dan mereka melakukan apa yang bisa mereka lakukan, puji Tuhan atas semuanya itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Tapi jangan pernah harapkan pertolongan dari manusia, karena saudara akan kecewa. Orang yang sudah berjanji saja, tidak sedikit yang akhirnya mengingkari. Padahal mereka yang berjanji, tidak ada orang yang meminta mereka untuk berjanji. Dengar saudara, carilah pertolongan daripada Tuhan. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Sama seperti pemazmur, dia berkata di ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Dia sempat mengharapkan pertolongan-pertolongan, dari mana dia bisa dapatkan. Dia sempat mencari-cari pertolongan, tapi ternyata akhirnya dia mengakui bahwa ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa pertolongan saudara ialah dari Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mencari-cari pertolongan dari orang lain, segera alihkan pandangan saudara, alihkan mata saudara kepada Tuhan. Karena saudara akan kecewa kalau saudara mengalihkan pandangan saudara kepada manusia. Alihkan pandangan saudara kepada Tuhan, karena dialah pertolongan sesungguhnya. Lalu kemudian kita lihat saudara, ketika pemazmur ini berkata bahwa ternyata pertolongan yang dia dapatkan adalah
pertolongan daripada Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 2 itu, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Maka yang pertama yang dia tegaskan di sana, dia berkata, yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang dia alami, saudara. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian pertolongan daripada Tuhan yang dia tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Kalau pertolongan kita datang dari pencipta langit dan bumi, apakah yang mustahil bagi dia, saudara? Kalau pertolongan kita adalah dari pribadi yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi tempat kita berpijak, yang menciptakan alam semesta, apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil. Itu artinya, saudara, pemazmur mau menegaskan bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, segala perkara bisa jadi, segala perkara bisa diubah, segala perkara bisa diselesaikan, segala perkara bisa diperbaharui ketika Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan pertolongannya dalam kehidupan pemazmur. Saat ini, saudara, kalau saudara rindu pertolongan, arahkan mata saudara, arahkan pandangan saudara, layangkan mata saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan saudara yang sesungguhnya. Dan kalau Dia yang menjadi pertolongan saudara, Dia berkuasa untuk menolong setiap saudara. Apakah saat ini saudara sedang mengalami perkara yang begitu rumit dalam hidup saudara? Adakah saudara sedang menghadapi masalah yang begitu sulit dalam hidup saudara? Adakah saudara yang sedang mengalami di mana di dalam bisnis usaha saudara, perdagangan saudara, atau apapun yang sedang saudara kerjakan, dan itu sedang mengalami kehancuran yang sepertinya mustahil untuk dipulihkan? Atau adakah saudara yang mengalami sakit penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, masalah keluarga yang mustahil untuk diselesaikan, atau apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Dengar, saudara, kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, firman-Nya menegaskan, pemazmur menegaskan bahwa langit dan bumi pun Dia ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah bisnis usaha saudara, masalah ekonomi saudara, terlalu kecil bagi Dia untuk menyelesaikan masalah keluarga saudara, atau masalah apapun yang sedang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Kita akan berdoa bagi saudara yang sakit. Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, sebentar lagi saudara akan melaksanakan kegiatan saudara, melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mungkin hari ini bisnismu sedang mengalami kebangkrutan, sedang mengalami kehancuran, pekerjaanmu jadi tidak jelas dan sebagainya. Dengar, saudara, kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, maka Allah yang sama yang kita sembah hari ini sanggup memulihkan seluruh kehidupan saudara. Layangkan matamu kepada Tuhan, harapkan pertolongan daripada Tuhan. Jangan layangkan matamu kepada manusia, karena pemazmur berkata bahwa ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung mengharapkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan, pada akhirnya dia berkata ternyata pertolongan dari Tuhan sumbernya. Dan Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup untuk menyatakan pertolongannya. Hari ini Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saudara. Harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur ini, ketika dia berkata pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia berkata Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Pemazmur menegaskan bahwa saat dia mengalami bahwa pertolongan dalam hidupnya ialah dari Tuhan, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia takkan membiarkan kakimu goyah, artinya Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Karena itu yang sudah dialami oleh pemazmur, di mana dia mengalami kekuatan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam semua tantangan, masalah, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya, dalam segala situasi yang dia rindu ada pertolongan yang dia dapatkan. Dengar saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan dan sebagainya, dan kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, seringkali Allah tidak mengerjakannya dengan seketika. Karena Allah ingin kita berproses. Karena Allah rindu hidup kita berproses menjadi lebih baik melalui semua pengalaman hidup yang kita alami di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan jauh lebih penting daripada hasil yang saudara terima. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan daripada mujizat yang saudara alami. Proses jauh lebih penting bagi Tuhan dari segala keberhasilan, kesuksesan yang saudara alami dalam hidup saudara. Tuhan rindu hidup kita berproses, saudara. Dia rindu kita berproses menjadi lebih baik. Dan di dalam prosesnya itulah seringkali begitu banyak orang tidak kuat. Di dalam prosesnya itu seringkali begitu banyak orang yang mundur. Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara sadar dan menjadikan Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara, saudara melayangkan matamu dan menunjukkan pandanganmu kepada Tuhan sebagai pertolongan dalam hidup saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia akan memberi engkau kekuatan. Kalau saudara sadar Tuhan yang menjadi pertolongan bagi saudara, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi, percayalah, Dia memberi saudara kekuatan dalam menjalani situasi hari ini. Sekalipun hari ini penyakitmu belum disembuhkan, tetap layangkan matamu kepada Dia, harapkan pertolongan daripada Dia, karena Dia akan memberi engkau kekuatan untuk menjalani proses ini sampai pada akhirnya tiba waktunya Dia menyatakan mujizatnya. Sekalipun hari ini engkau sudah berjuang, engkau sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi bisnismu, ekonomimu belum dipulihkan. Dengar saudara, tetaplah bertahan, tetaplah berproses sampai tiba waktunya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dalam proses yang saudara jalani, Allah akan memberi saudara kekuatan. Dia Allah yang menguatkan kita. Saudara butuh kekuatan hari ini, saudara. Dalam banyak hal, seringkali kita tidak butuh mujizat. Karena saya sudah melihat begitu banyak orang yang mengalami mujizat, tapi hidupnya hancur, saudara. Kenapa? Karena hidup mereka tidak berproses. Setelah mereka mengalami mujizat, akhirnya mujizat itu membawa mereka kepada kehancuran. Kenapa? Karena mereka tidak berproses untuk semakin matang, semakin dewasa dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mau menegaskan kepada saudara, seringkali yang kita butuhkan bukan mujizat, tapi kekuatan untuk menjalani satu proses. Karena mujizat pada waktunya akan terjadi, pemulihan pada waktunya akan terjadi, jawaban doa pada waktunya kita akan terima. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kuat menjalani prosesnya atau tidak? Apakah kita sanggup menjalani prosesnya atau tidak? Dan firman Allah ini menegaskan bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam menjalani proses yang hari ini harus kita jalani. Itu yang kedua, saudara. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia memberi kekuatan kita dalam menjalani prosesnya. Kemudian yang terakhir, masih ayat 12, saudara. Tuhan ialah pertolongan. Lalu kemudian pemazmur ini menegaskan bahwa Dia berkuasa karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kedua, dia menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan. Lalu yang ketiga, dia menegaskan penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Dia siap sedia, Dia setia, Dia siaga, saudara. Jika Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia tidak akan terlelap. Matanya selalu tertuju kepada saudara. Matanya selalu mengawasi saudara. Dia melihat segala sesuatu. Dia tidak terlelap, saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Dan Dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan saudara.
Karena Dia Allah yang terus memperhatikan saudara. Dia tidak terlelap. Penjagamu tidak terlelap. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Setiap kita tentu saja membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bahkan mungkin saat ini pun saudara begitu membutuhkan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara butuh pertolongan daripada Tuhan, maka layangkan mata saudara, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Jangan arahkan pandangan saudara kepada manusia, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, maka yang pertama, Allah akan menolong saudara dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup lakukan. Kedua, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara untuk menjalani prosesnya. Dan yang ketiga, Dia akan setia dan mengawasi saudara menghadapi semuanya. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Kita saling menopang dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita raih janji firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa,
Berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka.
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan. Ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.